Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Kita akan disapa oleh firman Tuhan dalam satu hari ini, hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026. Diambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, fakta dunia mengatakan bahwa ada satu golongan atau beberapa ataupun agama tertentu ataupun negara tertentu atau pribadi tertentu seiring dengan zaman meragukan Yesus adalah Allah dan juru selamat dunia. Kita tahu bahwa sejak lama negara Eropa telah berubah menjadi negara ateis. Yang dulunya di sana adalah lumbung-lumbung kekristenan, tetapi pada terakhir ini banyak dari warga telah memilih untuk menjadi ateis. Tentu kita bertanya-tanya, apakah penyebab dari penolakan ini? Ada orang yang menganalisa bahwa itu adalah akibat dari teknologi atau perkembangan zaman, di mana teknologi yang sedang berkembang pada zaman ini memudahkan segala sesuatu. Kita tinggal klik, maka apa yang kita tanya akan menjadi jawaban. Sehingga teknologi yang semakin maju itu bisa menjawab segala sesuatu dan membuat manusia semakin lama semakin tidak terhubung lagi dengan Tuhan dan tidak berharap lagi kepada Allah. Karena semua teknologi yang ada dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, kebutuhan-kebutuhan manusia pada zaman ini. Atau mungkin yang kedua adalah karena penderitaan, sehingga orang atau beberapa orang atau beberapa golongan meragukan bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan semua kita bahwa segala sesuatu boleh ada di dalam dunia ini adalah karena Yesus Kristus. Mengingatkan kepada kita tentang Yesus adalah juru selamat, dan Yesus yang telah menjadi manusia tidak lain, Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Allah yang tidak kelihatan boleh dilihat pada Yesus yang menjelma menjadi manusia. Gambar Allah yang tidak kelihatan itu bisa dirasakan di dalam diri Tuhan Yesus. Allah yang tidak bisa dijamah secara fisik, tetapi Kristus ketika Dia menjadi manusia bisa bertemu langsung dengan orang-orang segala yang ada di tengah-tengah lingkungan itu. Baik orang sakit, baik orang muda, anak-anak, lansia, dapat menjamah, melihat, merangkul Tuhan Yesus yang tidak lain Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Dia adalah Yesus yang menjelma menjadi manusia, yang telah mati dan menderita, dan Dia telah disalibkan untuk menebus dosa manusia dan bangkit dari antara orang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Itulah Yesus sang juru selamat. Kemudian saudara, perikop ini mau berbicara kepada kita tentang Yesus yang di dalam kedudukannya Dia adalah yang utama. Semua berpusat kepada Kristus.
baik yang ada di bumi ataupun di sorga, baik para penguasa ataupun orang-orang biasa. Semua kedudukan itu berpusat kepada Kristus Yesus adalah yang lebih utama dari apapun yang ada di dunia. Yang terutama adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia punya kedudukan yang maha tinggi. Dia punya kemuliaan yang luar biasa. Karena itu, itulah dia Sang Juru Selamat. Yang berikutnya ayat ini mau mengingatkan kita bahwa Yesus adalah sebagai pencipta dan pemelihara. Tentu kita tidak perlu sanksi, atau orang-orang yang di luar sana tidak perlu sanksi tentang kealahan daripada Yesus. Walaupun dia adalah ketika menjadi manusia, dia manusia yang sederhana yang seolah-olah berjalan tanpa kemuliaan. Tetapi terang benderang firman Tuhan berkata kepada kita bahwa sejak bumi belum dijadikan, Yesus sudah ada. Dan ketika bumi pun dijadikan, Yesus adalah sebagai figur yang mencipta, bahkan figur yang memelihara, karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Saudara, yang terakhir bahwa dikatakan oleh ayat ini agar seluruh makhluk yang telah diciptakan itu, semua yang bernafas, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, hendaklah memuji dan memuliakan Tuhan. Semuanya untuk Allah, untuk Yesus Sang Juru Selamat itu. Karena itu saudara, ayat ini memperkenalkan kembali kepada kita. Karena ada pepatah Indonesia berkata bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Memperkenalkan kepada kita siapakah Yesus itu. Dua ayat ini saya pikir kiranya menolong kita untuk memahami siapa Yesus itu. Sehingga ketika kita paham dia, maka saudara membuat kita lebih dekat dan lebih intim dengan dia. Lebih dekat dan intim artinya kita punya waktu terkoneksi terus dengan dia. Dalam suka ataupun duka. Memberi ruang bagi Allah, bagi Yesus di dalam hati dan di dalam pikiran kita untuk mempengaruhi kita. Di dalam rohnya yang kudus membuat kita bisa intim. Berbicara, bercakap-cakap, memuji dan memuliakan Allah. Bagaikan Maria, dia duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya. Ini bicara tentang keintiman. Demikian ketika kita tahu siapakah Yesus yang telah diungkapkan dalam kitab ini, maka saudara, kita tidak mau lepas dan lekang dari dia. Kita tidak mau jauh dari dia, tetapi kita dekat dan sangat dekat. Dia ada di hati kita masing-masing. Karena itu saudara, dia sangat dekat. Mari kita bergaul intim dan akrab dengan dia. Dan saudara, ayat ini juga mau mengingatkan kita agar kita menjadi umat yang memuji dan memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita bersyukur dan ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, itu artinya kita punya pengakuan atas kedudukan Yesus yang mulia itu. Sehingga tidak ada jalan bagi kita untuk terpisah darinya. Tidak ada jalan bagi kita untuk beralih kepada kekuatan yang lain yang ada di dunia ini. Kecuali hanya dia. Dialah sumber kekuatan kita. Dia Allah yang maha kuasa, yang menjamin kehidupan kita di dunia dan kehidupan yang akan datang. Percayalah kepada Yesus. Biarlah segala lutut bertelut menyembah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dan biarlah segala mulut mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah segala tangan terangkat untuk menyembah dia, karena dia adalah Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk kita pada saat ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami. Di tengah-tengah zaman yang modern ini, perkembangan teknologi yang luar biasa pelan-pelan bisa membuat manusia jauh dari Tuhan. Tetapi ayat ini mengingatkan kami tentang Tuhan Sang Juru Selamat yang menyediakan kehidupan yang kekal, di mana teknologi tidak bisa melakukannya. Hanya Tuhan yang menebus dosa manusia, yang menghapus segala dosa dan membuat kami menjadi putih dan bersih. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami diingatkan di
agar kami intim dan akrab dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Pada hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, yang mulai dari anak-anak hingga para lansia. Mohon Tuhan memelihara anak-anak kami menjadi anak-anak yang pintar, taat dan takut akan Tuhan. Dalam tumbuh kembangnya biar mereka belajar dengan sungguh-sungguh, mereka belajar untuk hidup dekat dengan Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang berguna, yang berhasil dalam hidupnya, menjadi anak-anak yang punya daya tahan juang hidup yang baik, dan mereka Tuhan menjadi anak-anak yang bisa diandalkan di dalam keluarga maupun di gereja dimanapun mereka berada. Kuduskan anak-anak kami dari semua pengaruh-pengaruh zaman, teknologi, pergaulan bebas. Biarlah anak-anak kami terbungkus di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang berduka cita, jemaat-Mu, oleh karena kehilangan orang yang mereka cintai, oleh karena kehilangan kesehatan ataupun kehilangan mata pencarian dan jabatan mereka. Ya Bapa, kami berdoa kepada-Mu yang Maha Kudus, kiranya Roh Kudus-Mu anugerahkan kepada seluruh jemaat-Mu, agar di tengah duka cita yang teramat dalam pun mereka memiliki ruang untuk bertemu dengan Tuhan. Hati mereka terbuka dan mereka dengar-dengaran akan penghiburan dan suara Tuhan. Mereka bisa melihat kehidupan mereka yang lebih baik. Terima kasih, hamba-Mu berdoa. Tuhan kiranya memberkati jemaat-Mu yang merindukan hadirnya anak laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga mereka. Ya Allah, Sang Pengasih dan Penyayang, kirimkanlah, berikanlah yang terbaik atas kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga oleh hadirnya anak dalam rumah tangga mereka semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka bisa melakukan tugas mereka sebagai bapa dan ibu. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat-Mu yang sudah waktunya berumah tangga. Tuhan kirimkan, perkenalkan kepada mereka orang-orang yang baik, yang setia dan takut akan Tuhan. Baik para lansia, mohon Tuhan dalam pengasihan-Mu juga menguatkan agar mereka bisa mengisi sisa hidup mereka dengan bahagia dan takut akan Tuhan. Jadikan mereka menjadi pendoa-pendoa di rumah mereka masing-masing untuk mendoakan generasi tiap generasi dan mendoakan gereja dan seluruh bangsa. Terima kasih ya Bapa, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang mendengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.